Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan ini kita akan coba meninjau pengertian dimensi 3. Sebagai pengantar, kita perhatikan kubus, ya. Ini bangun kubus yang terdiri dari 4 titik sudut di bawah dan 4 titik sudut di atas. Berarti ada 4 titik sudut. Jadi ini kalau kita beri nama, memberi namanya harus dari depan. Ini A, ini B, ini C, ini D, kemudian naik ke atas, ini E, ini F, ini G, ini H. Tidak boleh zigzag, ya. Nah, kalau kita memperhatikan bangun ruang seperti ini yang diwakilkan kubus, maka kita hendaklah dapat melihat daerah-daerah yang terdapat di sini. Kalau kita perhatikan ada daerah atau bidang yang terlihat, ya, yang terlihat atau yang mestinya nampak gitu ya, yaitu bidang sebelah depan, kemudian bidang sebelah kanan, dan bidang sebelah atas. Ini bidang yang nampak. Sedangkan bidang yang tidak nampak atau terhalang juga ada 3, yaitu belakang, kemudian kiri, dan bawah. Nah, jadi ini 3 yang terlihat itu daerah yang jelas, ya, daerah yang baik. Sedangkan yang terhalang adalah daerah yang subhat atau tidak terlihat, ya. Kita lihat di sini garis, ruas garis kalau kita perhatikan, atau kita sebut juga rusuk. Rusuk pada kubus ada 4 yang tegak. Ini yang tegak. Salah satunya terhalang, makanya digambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian ada rusuk yang datar, ada 4 juga. Ini 1 AB, EF, HG, dan satunya terhalang, DC, ini putus-putus. Kemudian yang ortogonal, yang terlihat miring, padahal lurus, ya. Jadi ini sudutnya siku-siku. Sudutnya siku-siku 90 derajat. Jadi hanya terlihat miring. Ya, terlihat miring atau disebut ortogonal. Ya, ada 4 juga. Ini BC, FG, EH, dan tidak terlihat 1 AD. Ya. Nah, jadi ada 6. Sebetulnya ada 2 lagi yang terlihat, yaitu luar. Jadi ada yang luar dan dalam. Nah, kalau kita melihat bangun seperti ini, bangun kubus seperti ini, atau bangun ruang yang diwakilkan oleh kubus ini, kita harus dapat melihat sisi depan. Berbeda dengan sisi belakang. Jadi harus dapat diidentifikasi mana depan, mana belakang. Mana kanan, mana kiri. Ini kanan,
terlihat, kiri tidak terlihat, terhalang. Tapi dalam gambar ini terlihat oleh kepala kita, itu mata hati kita. Kemudian yang atas terlihat, yang bawah terhalang. Nah, kemudian luar, nah yang luar dan dalam. Yang luar terlihat, yang dalam terhalang. Jadi nanti kalau kita ingin menggambarkan garis yang berada di luar, garisnya harus penuh. Garis yang berada di dalam harus putus-putus. Begitu juga garis yang akan kita lukis di depan, di kanan, di atas, itu harus penuh. Sedangkan di belakang, di kiri, dan di bawah harus putus-putus. Supaya mudah, barangkali kita lihat gambar yang seperti ini. Supaya lebih mudah melihat mana depan, mana belakang. Jadi ini dinding belakang, ini dinding sebelah kiri, dan dinding sebelah bawah. Jadi supaya lebih jelas mana belakang, mana kiri, dan mana bawah, ya, yang di luar. Sehingga kalau ini kita kasih nama A, B, C, D, penamaannya nggak boleh zigzag ya. E, F, G, H. Nah, kalau kita ingin melukis garis dari H ke, misalnya ke sini, ini bagi 3 ya, 1, 2, 3. Ini kita taruh di sini titik P. Maka garis yang akan kita lukis dari H ke P ini berada di belakang, karena H ada di belakang, P ada di belakang. Maka garisnya harus putus-putus, ya, tidak boleh penuh. Cari miring, ya, harus putus-putus. Nah, kira-kira begitu. Itu di belakang. Nah, lebih jelasnya lagi kalau kita teruskan. Kalau kita teruskan, ini gambarnya saya panjangkan sisi di sini. Ya. Maka garis ini akan tembus keluar. Nah, ketemu misalnya ini di X. Ya. Nah, X-nya X besar ya. Nah, seperti itu. Nah, kelihatan ini garisnya ada di belakang. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melukis garis yang di sebelah kiri, misalnya dari Q, kita taruh Q misalnya di sini, Q adanya di garis HD. Q kita lukis ke R. R di sini misalnya. Nah, ini garisnya kita panjangkan dulu ya. Kita panjangkan. Ini garis yang berada di sebelah dinding sebelah kiri ya. Nah, jadi kalau kita ingin melukis garis Q ke R, ini kan garis yang berada di wilayah terhalang ya, di sebelah kiri. Maka kita hendaklah membuat garisnya putus-putus. Tuh. Nah, ke R. Nah, kalau kita akan keluarkan tembus keluar, maka garisnya jadi penuh karena berada di luar. Walaupun dia berada di kiri, tapi dia berada di luar. Jadi kalau keluar, maka nah, bengkok ya. Kita betulkan sedikit. Nah, kita dapatkan ini misalnya titik
Y. Oke. Ya. Jadi kita bisa melihat mana bidang belakang, mana bidang sebelah kiri, mana bidang sebelah bawah. Ya. Oke. Nah, kalau kita ingin melukis garis, itu harus ada bidangnya. Kalau tidak ada bidangnya, tidak bisa kita melukis garis. Ya, itu syaratnya kalau kita ingin memahami dimensi 3 untuk lebih mudah. Ya. Kita lihat gambar ini, gambar berikutnya. Misalnya, ini kita kasih nama dulu ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ingin melukis garis dari H ke B. Kalau kita ingin melukis garis H ke B, tidak bisa ya sebelum kita mengetahui bidangnya atau dindingnya. Sama seperti kalau kita ingin nyoret. Kalau kita ingin menulis atau nyoret itu harus ada temboknya kan. Ya, kalau kamu ingin mencoret harus ada dinding atau temboknya. Jadi kalau kita ingin melukis garis, maka harus tahu bidangnya dulu. Nah, kita ingin melukis garis HB. Ya, garis HB. Jadi dari H ke B. Ya. Maka kita harus tahu bidangnya dulu supaya kita bisa menarik garis. Nah, cara membuat bidang adalah dengan cara sebetulnya mudah saja. Ya, kalau ada titik yang disebutkan kan membuat garis harus ada 2 titik. Nah, 2 titik yang disebutkan itu yang atas turunkan ke bawah, yang bawah naikkan ke atas. Jadi H kita turunkan ke bawah dapat D, B yang di bawah kita naikkan ke atas dapat F. Sehingga H dengan F berada di atas. Nah, kalau dia berada di atas kan berarti berada satu bidang. Bisa dilukis garisnya. Kemudian yang di bawah tadi D. D ketemu sama B di bawah. Berarti bisa kita lukis garisnya. H, D, B. Sehingga kita dapat bidang. Bidang tempat kita untuk melukis garis HB. Jadi bidangnya adalah bidang diagonal ini. Ya, bidang diagonal ini. Yang di tengah ini. Jadi harus terlihat bidangnya dulu, baru bisa kita melukis garis. Nah, karena garis ini berada di dalam, maka garis saya harus putus-putus. Tuh. Harus putus-putus. Ini tadi arsiran saya anggap aja nggak ada ya. Nah, jadi anggap aja. Saya hanya ingin menjelaskan aja bahwa ini ada bidang namanya bidang diagonal. Ya, boleh dia dihapus. Ya. Ya, kita hapus supaya kelihatan. Awalnya tadi kan tidak ada garis-garis arsiran ini. Ya, arsiran saya jadi malah tambah. Tapi hanya untuk memudahkan kita memahami bahwa untuk melukis garis harus ada bidangnya. Sama seperti kalau kita ingin nyoret tembok, harus ada temboknya, nggak ada temboknya, nyoret di awang-awang gimana? Ya nggak bisa lah kan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi harus ada bidangnya kalau kita ingin melukis garis yang berada di dalam. Oke. Nah, sekarang kita kasih satu soal deh. Kita kasih nama dulu ya nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, coba kita lukis garis yang
melalui melukis bidang gitu ya, melukis bidang. Kalau melukis bidang kan berarti harus diketahui garis-garisnya. Garis-garisnya harus diketahui titik-titiknya. Nah, untuk melukis bidang paling tidak harus ada 3 buah titik. Misalnya lukis bidang melalui, tulisnya lengkap ya, bidang melalui titik P, Q, dan R. P-nya di mana? Misalnya P-nya di sini. P-nya di sini. Kemudian Q-nya di sini. R-nya di sini. Nah, coba kita lukis melalui P, Q, dan R. Buatlah bidang melalui P, Q, dan R. Nah, kalau P dengan Q kan berada pada satu bidang, karena berada di belakang, maka berada pada satu tembok, kita bisa nyoret di sini. Dari P ke Q bisa kita coret langsung. Ya kan? Coret langsung dari P ke Q. Lalu Q ke R juga bisa. Nah, P ke R juga bisa kita coret. Karena ini di kanan, maka garisnya harus penuh. Nah, lalu setelah itu kita bikin garis yang sejajar, ya, sejajar dengan PQ. PQ ini kan di belakang. Kemudian ini kan bidang R ini kan di depan. Jadi di depan bisa kita lukis garis, walaupun titiknya cuma ada satu, tapi kita bisa menggunakan arah QP. Ini arahnya nih tanda panah ya. Jadi kita bisa membuat garis dengan cara kesejajaran. Jadi garisnya sejajar dengan QP. Jadi kita tarik garis R. Jadi garis QP-nya digeser ke depan. Garis QP-nya digeser ke depan pakai penggaris. Maka kita akan dapatkan titik. Kok putus-putus sih? Kan di depan ya. Kalau di depan penuh. Jadi kita dapatkan garis yang penuh di depan. Set. Nah, ini kita kasih nama, karena belum ada namanya, kita kasih nama N. Nah, berarti N berada pada bidang yang sama dengan P. Sehingga bisa kita lukis PN. Karena berada di sebelah kiri, maka garisnya harus putus. Oke, jadilah bidang yang dimaksud adalah P, Q, R, N. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.